Pernahkah kamu merasa cuaca yang sangat panas atau malah terlalu dingin datang begitu tiba-tiba dan nggak terduga? Itu bisa jadi karena dua fenomena besar yang bernama El Nino dan La Nina. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan cuaca kita? Kenapa El Nino bisa menyebabkan kekeringan parah di satu tempat, sementara La Nina membawa hujan lebat di tempat lain? Yuk, kita cari tahu. Apa itu El Nino dan La Nina? Sebelum kita ngomongin lebih jauh, yuk kita kenalan dulu sama kedua fenomena ini. El Nino dan La Nina adalah dua fenomena cuaca yang muncul akibat perubahan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik. Meskipun terdengar sepele, perubahan suhu ini bisa mempengaruhi seluruh sistem cuaca di dunia. Jadi, bayangkan kalau laut di satu sisi dunia memanas, efeknya bisa jauh banget, bahkan sampai negara kamu. Kenapa perubahan suhu laut bisa sebegitu besar? Mungkin kamu bertanya, kenapa suhu laut bisa mempengaruhi cuaca? Jawabannya simpel tapi ajaib. Air laut itu sangat besar dan berat, dan ketika suhunya berubah, itu bisa mengubah pola angin global dan aliran udara. El Nino terjadi ketika suhu laut di Pasifik Tengah dan Timur lebih tinggi dari biasanya. Nah, suhu yang lebih panas ini bikin angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat jadi melambat. Alhasil, cuaca di banyak tempat jadi lebih panas dan kering. Gimana dampaknya? Terjadi kekeringan di beberapa bagian dunia dan badai di tempat lain. Apa yang terjadi saat La Nina? Lalu, kalau El Nino bikin cuaca lebih panas, apa yang terjadi dengan La Nina? Nah, kebalikan dari El Nino, La Nina terjadi ketika suhu laut di Pasifik, Tengah dan Timur lebih dingin dari biasanya. Ini bikin angin pasat bertiup lebih kencang dan membawa udara dingin ke daerah yang seharusnya lebih hangat. Hasilnya, banyak tempat jadi lebih basah. Hujan deras bahkan banjir bisa terjadi di beberapa bagian dunia. Efek El Nino dan La Nina di seluruh dunia. Sekarang, bayangkan efek kedua fenomena ini. Misalnya, ketika El Nino datang, beberapa negara seperti Indonesia, India, dan Australia bisa mengalami musim kemarau yang panjang, sementara daerah-daerah seperti Amerika Selatan dan Amerika Utara bisa terkena badai besar. Sedangkan saat La Nina, negara-negara di sekitar Samudra Pasifik bisa dilanda hujan deras, sementara Amerika Serikat bagian barat bisa mengalami salju yang lebih banyak dari biasanya. Perubahan ini memengaruhi segala hal, dari pertanian sampai ekonomi, bahkan kehidupan sehari-hari kita. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Penyebab pasti dari El Nino dan La Nina masih jadi misteri besar bagi para ilmuwan, meskipun banyak teori yang mencoba menjelaskan. Salah satunya adalah karena interaksi antara suhu laut dan atmosfer yang sangat kompleks. Selain itu, faktor-faktor seperti angin, tekanan udara, dan bahkan perubahan iklim global ikut berperan dalam memperburuk atau memperlemah kedua fenomena ini. Intinya, banyak banget faktor yang mempengaruhi, dan itu nggak selalu bisa diprediksi dengan tepat. Bagaimana menghadapi dampaknya? Meskipun kita nggak bisa menghentikan El Nino atau La Nina, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dampaknya. Pemerintah, para ilmuwan, dan para ahli cuaca terus bekerja keras untuk memprediksi fenomena ini dan memberikan peringatan dini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih aware, seperti menyiapkan diri menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim, atau bahkan ikut dalam upaya konservasi air ketika El Nino datang. Jadi, meski fenomena El Nino dan La Nina terjadi di tengah lautan yang jauh dari kita, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kekeringan, banjir, sampai perubahan musim yang tidak terduga. Cuaca bisa sangat ekstrim. Kalau kamu tertarik untuk terus belajar tentang fenomena alam dan perubahan cuaca lainnya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terus ikuti kami untuk video-video seru tentang alam, cuaca ekstrim, dan fakta menarik lainnya.